Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan dan kita masih membahas kalimah. Kalimatun artinya kata dan ini ada 3. Ismun, fi'lun, dan harfun. Ismun artinya kata benda, fi'lun artinya kata kerja, harfun ini harfun lahu ma'nan ya, kata sambung. Nah, ismun dan jenis-jenisnya sudah kita bahas kemarin. Sekarang kita bahas fi'lun, fi'il, kata kerja. Nah, fi'lun ini ada 3. Fi'lun madin, kata kerja lampau. Fi'lun mudhari'un, kata kerja sedang atau akan. Fi'lu amrin, kata kerja perintah secara waktu akan. Contohnya zahaba, telah pergi. Yazhabu, sedang atau akan pergi. Izhab, pergilah. Kataba, telah menulis. Yaktubu, sedang menulis. Uktub, tulislah. Jalasa, telah duduk. Yajlisu, sedang atau akan duduk. Yajlis, duduklah. Syariba, telah minum. Yashrobu, sedang atau akan minum. Ishrob, minumlah. Alima, telah mengetahui. Ya'lamu, sedang atau akan mengetahui. Ya'lam, ketahuilah. Nah, fi'lun ini, baik itu madin atau mudhari'un atau amrin, fi'il amrin, ini punya kata ganti yang berbeda-beda. Kita akan bahas kata gantinya atau dhamir pelakunya. Pertama, ada dhamir ghaib atau ghaibah, yaitu kata ganti orang ketiga. Ini dalam bahasa Indonesia disebut kata ganti orang ketiga atau orang yang sedang dibicarakan. Jumlahnya ada 6. Ya, ada huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Huwa. Nah, untuk fi'lun madin, untuk fi'il madin contohnya doroba, telah memukul. Siapa yang telah memukul? Huwa, dia laki-laki. Doroba, telah memukul. Siapa? Huma, dia 2 orang laki-laki telah memukul. Dorobu, mereka laki-laki telah memukul. Kemudian untuk ghaibah, untuk yang perempuannya. Dorobat, telah memukul. Siapa yang telah memukul? Hiya. Ya, jadi dia perempuan telah memukul. Dorobata, dia 2 orang perempuan telah memukul. Dorobna, mereka perempuan telah memukul. Nah, ini untuk fi'il madhinya. Untuk fi'il mudhari'nya juga sama. Maksudnya ada domirnya di situ, ada domir pelakunya. Yadribu, sedang memukul. Ya, siapa yang sedang atau akan memukul? Huwa, dia laki-laki. Ya, yadribani, dia 2 orang laki-laki sedang memukul atau akan memukul. Yadribuna, mereka ya para lelaki sedang atau akan memukul. Hum, ya domir hum. Untuk ghaibah, untuk perempuannya, tadribu, dia sedang memukul. Siapa dianya? Hiya, ya, dianya perempuan. Tadribani, dia 2 orang perempuan sedang atau akan memukul. Yadribna, mereka perempuan sedang atau akan memukul. Nah, ini namanya apa? Ini untuk domir atau untuk kata ganti orang ketiga, orang yang dibicarakan. Yang kedua, ini ada kata ganti orang kedua. Kata ganti orang kedua itu mukhotob, yang diajak bicara. Kalau perempuan mukhotobah, yang diajak bicara, yang ada di hadapan kita. Ada 6 juga, ada anta, kamu laki-laki, antuma, kamu berdua laki-laki, antum, kalian laki-laki. Anti, kamu perempuan, antuma, kalian berdua perempuan, antunna, kalian perempuan. Contoh dorobta, kamu telah memukul. Siapa kamunya? Anta, kamu laki-laki. Dorobtuma, kamu berdua telah memukul. Ini laki-laki. Dorobtum, kalian laki-laki telah memukul. Dorobti, kamu perempuan telah memukul. Dorobtuma, kamu 2 perempuan telah memukul. Dorobtunna, kalian para perempuan telah memukul. Nah, untuk fi'il mudhari'nya, tadribu, kamu sedang atau akan memukul. Siapa kamunya? Anta. Jadi anta tadribu, kamu akan memukul. Laki-laki ya. Kemudian tadribani, kamu ya, kamu 2 orang ya. Kamu 2 orang sedang atau akan memukul. Tadribuna, kalian lelaki sedang atau akan memukul. Untuk perempuan, tadribina, anti tadribina, kamu perempuan sedang atau akan
memukul. Tadribani, kamunya 2 orang. Tadribna, kalian perempuan sedang atau akan memukul. Kemudian yang ketiga, ada orang ke-1 atau orang yang sedang berbicara. Ya. Namanya domir mutakallim, orang yang sedang berbicara. Nah ini ada 2, ada mutakallim wahdahu, ya, 1 orang, orang yang berbicaranya 1 orang berarti aku, ana. Ada domir mutakallim ma'al ghairi, yaitu nahnu, bersama-sama, ya, kita. Dorobtu, aku telah memukul. Dorobna, kita telah memukul. Fi'il mudhari'nya adribu, saya sedang atau akan memukul. Nadribu, kita sedang atau akan memukul. Nah ini tuh bisa laki-laki bisa perempuan. Ya, anak bisa untuk laki-laki dan juga untuk perempuan. Nah ini fi'lun mudhari'un. Yang ketiga fi'lu amrin. Nah untuk fi'lu amrin ini hanya ada di domir orang kedua. Kata ganti orang kedua yaitu mukhatab. Orang yang diajak bicara. Karena perintah itu hanya untuk orang yang diajak bicara ya. Nah ada sih yang fi'il mudhari nanti bisa ditambahkan lam. Tapi kita fokus ke fi'il amarnya. Contoh idrib, pukulah, hei kamu laki-laki. Ya untuk anta nih. Idriba, pukulah oleh kamu, hei 2 orang laki-laki. Idribu, pukulah oleh kalian, hei para lelaki. Untuk perempuan, idribi, pukulah oleh kamu, hei perempuan. Idriba, pukulah oleh engkau, hei 2 orang perempuan. Idribna, pukulah oleh kalian, hei para perempuan. Nah ini ya domir subjek dari fi'il madhi, fi'il mudhari, ataupun fi'il amr. Fi'lun madhin, fi'lun mudhari'un, dan fi'lu amri. Kemudian tambahan terakhir nih. Ini untuk fi'lun mudhari'un. Ini ya. Fi'lun mudhari'un ini penting. Ini akan jadi tugas nih. Fi'lun mudhari'un itu ada 3 varian. 1 fi'lun mudhari'un sahihun akhir, ya. Sahih akhir, sahih akhir. Yang kedua mu'tal akhir, ya. Mu'tal itu nanti saya terangkan. Dan yang ketiga af'al khamsah. Ini 3 jenis fi'il mudhari'. Yang sahih akhir contohnya yadhhabu, yarji'u, yaktubu. Apa itu sahih akhir? Ujungnya itu dia bukan huruf illat. Huruf illat itu kalau dalam tahsin Quran, tajwid Quran itu disebut huruf mad tabi'i. Alif wawu ya. Jadi fi'il mudhari' sahih akhir itu adalah fi'il mudhari' yang ujungnya bukan huruf illat, bukan huruf wawu, bukan huruf ya, dan juga bukan huruf alif. Ba ini bukan huruf illat. Ain itu juga bukan huruf illat, ba juga bukan huruf illat. Kemudian mu'tal akhir adalah fi'il mudhari' yang akhirnya huruf illat, ya. Ada alif, ada wawu, ada ya. Contohnya untuk alif yakhsha. Nah, kalimat yakhsha ini adalah fi'lun mudhari'un mu'tal akhir. Ya, akhirnya huruf illat. Apa huruf illatnya? Alif. Ini alif, alif layyinah, alif bengkok ini ya. Dari mana kita tahu alif? Karena sebelumnya harokatnya fathah. Yakhsha. Nah, huruf illat ini dia tidak diberikan harokat. Tidak yakhsha'u, enggak. Ya tidak diberikan harokat. Yakhsha itu. Kemudian yang wawu contohnya yad'au. Nah, ini ujungnya huruf illat nih wawu. Nah, huruf illat ini tidak diberikan harokat ya ketika bentuknya seperti ini. Yad'au. Yad'au ditulis tetapi tidak dibaca. Kemudian yaqdi untuk yang ya-nya huruf ya. Yaqdi. Nah, ini contoh fi'il mudhari' mu'tal akhir. Nah, ketika fi'il mudhari' menggunakan salah satu huruf yang 3 ini di ujungnya maka disebut fi'il mudhari' mu'tal akhir. Kemudian yang ketiga af'al khamsah. Af'al khamsah itu fi'il 5. Kalau kemarin belajar isim 5 ini ada fi'il 5. Fi'il 5 itu adalah fi'il mudhari' baik sahih akhir atau mu'tal akhir yang ujungnya berjumpa dengan wawu tapi bukan sembarangnya wawu. Ini wawunya wawu jamaah. Wawu jamaah yang domir hum ya atau alif atau ya. Yang wawu ada 2. Ada yaf'aluna. Ini wazannya yaf'aluna, taf'aluna. Ini. Jadi ketika ada fi'il mudhari' yadhhabuna, maka itu fi'il mudhari' apa itu namanya? Af'alul khamsah, af'al khamsah. Kemudian taf'aluna. Ini untuk hum, ini untuk antum. Ya, hum yaf'aluna. Antum taf'aluna. Yadhhabuna, tadhhabuna. Nah, kemudian yang kedua bertemu dengan alif tasniyah, alif musanna. Nah, contohnya
Yaf'alani, taf'alani. Yaf'alani ya, huma. Ya, taf'alani antuma. Ya, misalkan yadhhabani, tadhhabani, maka itu termasuk af'alul khamsah. Atau yang ketiga ya, ya ini untuk muannats mukhatabah. Ya, untuk anti. Contohnya taf'alina, kamu perempuan sedang mengerjakan. Nah, ini namanya af'al khamsah. Kelima ini disebut af'al khamsah ini. Nah, af'al khamsah ini bisa dibentuk dari fi'il mudhari' shahih akhir, ini juga bisa dibentuk dari mu'tal akhir. Yadhhabu bisa nggak jadi af'al khamsah? Bisa, kalau domirnya diganti bukan dari huwa, misalkan jadi hum, maka yadhhabuna. Nah, dia sudah berubah menjadi af'al khamsah namanya. Ingat ya, sekali lagi, shahih akhir, mu'tal akhir, af'al khamsah. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan kalau ada yang belum paham, tanyakan di kolom komentar. Nanti akan saya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.